Mengapa anak sekolah bila tidak sarapan pagi kelihatan lesu? Karena tidak ada asupan energi yang berasal dari makanan pagi masuk ke dalam tubuh. Di dalam makanan itu terdapat zat makanan yang berupa karbohidrat, protein, lemak sebagai sumber energi, serta vitamin dan mineral. Jadi, sarapan pagi adalah awal persiapan otak untuk menerima pelajaran di sekolah. Dengan sarapan pagi, otak akan menjadi lebih fokus, sehingga daya tangkap menjadi lebih optimal. Anak sekolah yang sarapan pagi lebih bersemangat dan tidak lesu dalam memperhatikan pelajaran. Di samping itu, mencegah anak jajan sembarangan saat lapar. Karena kalau adik-adik makan pagi, itu bisa mencukupi gizi yang seimbang untuk keperluan pertumbuhan anak, serta mendukung kecerdasan dan kreativitas dalam mengembangkan diri dari adik-adik. Kemudian kalau tadi saya mengatakan karbohidrat, protein, lemak, lalu ada energi dan vitamin, gunanya untuk apa sih di dalam tubuh? Karbohidrat fungsinya adalah untuk menyeimbang asam basa di dalam tubuh, merupakan unsur utama dalam proses metabolisme untuk membantu penyerapan kalsium, lalu mengoptimalkan kerja protein dan memperlancar proses pencernaan. Protein berguna sebagai katalis dalam membentuk sel dan energi dalam tubuh. Sedangkan lemak itu sebetulnya merupakan sumber energi, terutama lemak yang teroksidasi. Lemak yang teroksidasi itu penting sekali karena di sini untuk mempertahankan suhu tubuh. Di samping itu, lemak juga membangun jaringan tubuh untuk melindungi organ tubuh. Kemudian lemak juga dipergunakan sebagai pelumas dalam proses pencernaan. Lalu vitamin berguna untuk menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh. Kemudian mineral yang masuk ke dalam tubuh kita dipergunakan untuk membentuk tulang, gigi, sel darah merah, menjaga metabolisme tubuh, baik vitamin maupun mineral. Itu kita juga tidak boleh terlalu banyak, tapi juga tidak boleh kekurangan. Karena itu penting sekali untuk menjaga keseimbangan metabolisme di dalam tubuh kita. Tadi saya katakan kita harus sarapan pagi. Kenapa? Karena dengan sarapan pagi itu berfungsi untuk beraktivitas sepanjang hari. Itu sangat penting. Karena membentuk nutrisi yang baik di pagi hari. Sarapan pagi juga dapat membantu dalam memberikan energi tambahan yang menunjang aktivitas sepanjang hari. Zat yang memiliki energi dalam tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Di samping itu, kita juga dapat mengontrol berat badan dengan mengisi perut di pagi hari. Kita dapat menekan nafsu makan siang hari. Kita dapat memilih bahan makanan yang bergizi. Kalau tidak sarapan, cenderung kita akan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Sarapan pagi juga mengembalikan metabolisme tubuh. Karena pada saat tidur, tubuh kita tidak mengkonsumsi makanan sama sekali. Sehingga kadar gula menurun drastis. Jadi karbohidrat itu dikonsumsi pagi hari merupakan sumber energi untuk beraktivitas. Kalau sampai kita lupa makan pagi, maka gula itu akan diambil dari cadangan yang tersimpan di lapisan otot dan hati. Kalau kekurangan, maka kita akan menyebabkan metabolisme tubuh tidak seimbang. Di samping itu, sarapan pagi juga dapat meningkatkan konsentrasi otak. Karena setelah tidur semalaman, otak kita juga perlu asupan energi sebagai bahan bakar. Di samping itu, sarapan pagi juga berguna untuk menjaga kesehatan jangka panjang.
Karena kalau kita sarapan pagi untuk menghindari penyakit, yaitu penyakit kalau sudah tua, sudah umur, itu biasanya ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh seperti diabetes, obesitas, jantung, itu bisa kita hindari kalau kita dari kecil sarapan pagi. Jadi kalau tanya kenapa saya suka fisika, pada awalnya waktu saya sekolah SR yang sekarang SD ya, itu sering melihat pesawat tempur lewat di atas rumah saya mengeluarkan suara dentuman kemudian melasat dengan kecepatan sangat tinggi. Waktu itu saya bertanya kepada ayah saya, lalu apa jawaban ayah saya? Jawabannya, kalau kamu ingin tahu, kamu harus belajar ilmu alam. Dengan berjalannya waktu, saya baru tahu bahwa ilmu yang saya pelajari sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Di fisika diajarkan cara mencari solusi suatu persoalan dengan menggunakan logika, dan sesuatu itu harus runut, yaitu mengikuti aturan, tidak boleh lompat. Kenapa? Karena fisika merupakan suatu ilmu yang mempelajari gejala alam, dan ini sudah mulai dipelajari sejak manusia lahir di muka bumi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya apa? Jadi, mengapa bayi nangis waktu merasa ada kurang enak di tubuhnya? Lalu, mengapa sih gunung itu bisa meletus? Mengapa harga cabai mahal saat musim hujan? Dan lain-lainnya, itu sebetulnya adalah fisika, ya, dan itu gejala alam. Di dalam fisika menggunakan matematik. Matematik dipergunakan untuk menerangkan gejala alam supaya jelas. Tetapi matematik yang dipergunakan di fisika itu tidak pasti selalu mempunyai kemungkinan kesalahan. Kemungkinan kesalahan di dalam fisika itu dicari sekecil mungkin sehingga bisa diabaikan atau dianggap tidak ada. Kita mengerti dan mengetahui apa yang ada sekarang ini karena kita belajar. Belajar dari mana? Dari gejala alam dan juga membaca tulisan. Kita lihat saja anak yang baru bisa merangkak. Bila melihat lilin dinyalakan, maka akan mendekati dan berusaha memegang. Setelah merasa panas, maka dia akan menjauh. Dengan bertambahnya umur, dia akan bisa mengerti kenapa api itu panas dan untuk apa saja, serta berapa banyak diperlukannya. Kemudian, mengapa kita harus makan? Makanan apa yang harus kita makan? Lalu bagaimana cara memakannya? Itu kita juga belajar dari lingkungan kita. Kita belajar dengan cara membaca juga. Itulah fisika. Di samping itu juga kalau adik-adik lihat, benda di sekitar kalian itu sebetulnya identik. Identik itu serupa tapi tidak sama. Artinya mirip-mirip lah, itu yang dikatakan identik. Baik itu perlakuan maupun sifat dari benda-benda sekitar kalian. Contohnya apa? Kalau adik-adik lihat gerakan planet di dalam tata surya kita, kemudian ada gerakan elektron di dalam atom, kemudian gerakan bintang di dalam galaksi, semuanya mirip, yaitu bentuknya elips. Kemudian ada lagi sifat elektron, sifat cahaya, dan sifat manusia. Kalau disuruh pindah menuju ke suatu tempat, pasti mencari jalan yang paling pendek. Karena itu, rumus matematik yang dipergunakan semuanya mirip. Di dalam belajar fisika,
kita harus tekun dan bersemangat. Artinya, kita harus selalu berpikiran positif. Saya bisa, walaupun tidak secepat dia. Yang penting di sini adalah niat dan kemauan yang baik agar hasilnya baik. Bila kita berpikiran negatif, maka yang terjadi hasilnya juga kurang baik dan menghabiskan energi. Di dalam fisika itu ada hukum aksi reaksi. Mirip kalau kita berdiri di depan cermin. Artinya apa? Yang kita kerjakan itu akan kembali atau terpantul ke kita sendiri. Contohnya apa? Kalau kita berbuat baik, itu sebetulnya kebaikan itu untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat tidak baik, nanti kita juga akan merasakan bahwa ketidakbaikan yang kita kerjakan itu kembali ke kita. Itu hukum fisika, ya. Karena itu kita selalu harus berpikiran positif. Saya bisa, walaupun tidak secepat dia. Karena apa? Karena sifat manusia itu tidak sama. Ada yang cepat mengerti, ada yang lambat mengerti. Tapi yang penting apa? Yang penting kita punya pikiran positif. Itu yang penting. Itulah adik-adik ya. Selamat belajar. Apapun yang adik pelajari itu adalah akan berguna nantinya. Jadi jangan lupa belajar, tekun, berpikiran positif, sangat baik sekali. Salam dari saya.